Ya karena kalau saya lihat era Soekarno itu lebih cenderung ya kekuasaan itu pada figur Soekarno. Tapi setelah ganti ke Soeharto, itu kekuasaan itu sebenarnya sudah presidensil murni. Iya. Nah, ciri presidensial murni itu kekuasaan di tangan presiden. Nah, kalau berdasarkan sistem presidensil, Pak Harto itu menjalankan kekuasaan, ya menurut saya ya, sudah benar. Kenapa? Pada zaman Pak Harto, dia memilih duta besar, milih menteri, milih panglima, milih kapolri. Ya semuanya atas pilihan presiden, karena presidensil. Nah, setelah Pak Soeharto lengser ya, Pak Harto lengser, jadi Orde Baru kekuasaannya lengser di era reformasi. Nah, ya ini maaf ya, di antara ketua partai besar yang berkuasa di kita pun kadang-kadang kita ini kok presidensil tapi enggak apa ya, enggak benar-benar presidensil. Dan itu semua menginginkan. Bagaimana memilih Kapolri aja harus di. Nah, karena aturan reformasi Keputusan begitu. presiden begitu ya Pak ya? Enggak, harus kalau reformasi harus ada persetujuan DPR. Iya. Milih duta besar, milih panglima. Nah, kita itu kan makanya menjadi presidensil setengah parlementer. Nah, kalau parlementer memang harus ke kabinet dan parlemen. Tapi kalau presidensil ya seperti zaman Orde Baru, hanya orang kan menuduhnya atau menganggap bahwa kekuasaan Soeharto itu menjadi otoriter, diktator, dalam bahasa kerajaan itu kan monarki absolut. Nah, tetapi menurut saya dalam batas-batas tertentu, gitu, diktator otoriter itu ya dibutuhkan ya karena menggunakan dalil presidensil tadi. Termasuk dalam kacamata demokrasi loh ya. Era Pak Harto itu masih demokrasi Pancasila. Karena musyawarah, mufakat dipakai. Demokrasi kisah yang asli kan itu. Baca itu sila keempat. Ya kalau saya menurut Pak Anar Gonggong itu kita itu bernegara demokrasi kita Pancasila. Tapi sejak tahun 45 sampai sekarang itu belum pernah diterapkan secara benar. Era Soekarno masih ada demokrasi Pancasila dengan nasakom komunis. Kan berarti pemerintahnya ideologinya Pancasila tapi sistem pemerintahnya nasakom. Nah, menginjak Soeharto demokrasi dengan menjalankan Pancasila yang murni. Tetapi kan saat itu karena ya itu tadi menjadi otoriter dan diktator, seolah-olah itu menyimpang dari Pancasila. Nah, sekarang era reformasi, di mana letak Pancasila? Pancasila sebagai ideologi itu di mana cirinya? Mudah Mbak, kalau saya ngajar Pancasila saya berikan pemahaman itu. Ideologi kita Pancasila sampai kapanpun, karena itulah pemersatu. Terus dipraktekkan di mana? Pertama, dalam sistem politik. Nah, kalau saya tanya kepada mahasiswa, apa politik kita sudah sesuai dengan Pancasila? Apa jawabannya Pak? Belum Pak. Hampir mayoritas, kalau suruh angkat tangan, 90% mengatakan belum. Yang kedua, ideologi itu, apapun ya ideologi itu, dipraktekkan dalam sistem ekonomi. Nah, tadi kalau era Orde Baru, minimal politik kita demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat cirinya minimal ya. Iya. Itu berjalan ya, apa yang dikatakan Prof. Yusril sama Indra tadi. Minimal Pak Harto itu ya demokrasi, nggak bisa dikatakan diktator. Wong ya ada pemilu. Nah, yang kedua diterapkan dalam ekonomi, ideologi itu. Lah, apakah ekonomi kita sudah sesuai Pancasila? Kalau masih saya tanya, suruh angkat tangan, ya, siapa yang belum? Mayoritas mengatakan belum. Cirinya apa? Ekonomi kita kan kerakyatan gotong royong. Soko guru kita itu nomor 1 koperasi, nomor 2 BUMN, nomor 3 swasta. Tapi yang berkuasa kan sekarang siapa? Swasta apa koperasi? Swasta Pak. Swasta apa BUMN? Jadi sistem ekonomi kita itu terbalik, Mbak. Tidak mencerminkan ideologi Pancasila dengan ekonomi
kerakyatan gotong royong. Kata gotong royong hanya dipakai untuk kerja bakti di kampung. Bukan hanya itu. Jadi yang dimaksud ekonomi kerakyatan gotong royong itu bernegara ya gotong royong. Artinya itu nggak boleh ada yang mendominasi, melebihi atau malah menghancurkan BUMN, malah menghancurkan koperasi. Tidak boleh, harus dibalik kembali. Koperasi dihidupkan, BUMN dijayakan. Untuk apa? Mensejahterakan rakyat lewat itu. Tapi karena kita ekonomi Pancasila tapi menganut liberal ya, ini yang dikeluhkan para politisi sebenarnya. Tapi untuk mempraktekkan ya karena kepentingan macam-macam ya. Oke. Yang ketiga dipraktekkan dalam sistem hukum ideologi itu, Mbak. Kalau ditanya apa sistem hukum kita sudah sesuai dengan Pancasila, mahasiswa saya rata-rata menjawab belum, Pak. Hukum seolah-olah untuk kepentingan orang besar atau dalam tanda petik penguasa. Nah, ini yang menjadi problem. Belum lagi dalam pendidikan. Pancasila sudah jalan dalam pendidikan. Dulu kalau dalam Pak Harto ada P4, di masyarakat sudah jalan. PKN begitu ya Pak Edu? Dulu PMP ada Bagian penataran P4. Iya. Ya jalan. Jadi kalau saya katakan ideologi Pancasila di masyarakat sudah jalan. Yang belum di 3 tadi kan. Politik, apakah sudah sesuai? Banyak yang menjawab belum. Ya sudah ada, tapi dalam tanda petik ya sudah demokrasi. Tapi apakah sesuai dengan demokrasi Pancasila? Ya saja. Dalam bidang ekonomi, hukum. Nah, era Pak Harto itu ya kadang-kadang ya dalam tanda petik, kadang-kadang dipikir zaman Pak Harto itu malah ekonomi kerakyatan ya jalan. Kadang-kadang dalam tanda petik ya, meskipun belum sejahtera. BUMN ya dalam tanda petik jalan semua walaupun ya minus sampai sekarang. Katanya reformasi ini memperbaiki, tapi BUMN kok masih banyak yang tekor gitu lah. Ini menjadi pertanyaan besar tentang ideologi Pancasila dihubungkan dengan ini 3 terakhir tadi. Pak, karena waktunya juga tidak panjang. Yeah. Apa yang menjadi cita-cita Pak Harto yang hingga hari ini belum tercapai begitu selama masa kepemimpinannya? Mengingat masa kepemimpinannya sendiri pun juga sudah cukup panjang, tapi tetap ada cita-cita yang belum tercapai. Apa itu? Saya kira tentang kita harus kembali kepada ideologi Pancasila yang murni dan kesukuan, harus itu, Pak. Harus. Siapa yang bisa mewujudkan? Ya kita semua. Sudah soal peringatan Pancasila itu mau peringati 1 Juni itu tentang Pancasila sebagai dasar negara yang diperintahkan oleh Jepang ya. Baru nanti disahkan tanggal 18 Agustus Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Silahkan mau diperingati 18 Agustus sebagai hari konstitusi dan ideologi, silahkan. 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila oleh Soekarno, silahkan. 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila, silahkan diperingati, nggak usah direpotkan, nggak usah diributkan ya. Tapi ayo diimplementasikan. Orde Baru di bawah Pak Harto itu cita-citanya memang tertulis. Tujuan Orde Baru ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Ayo kita yang nasionalis, kita laksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Cirinya apa? Nasionalis religius. Bangsa kita itu berideologi Pancasila yang nasionalis religius. Jangan sampai dipisahkan. Itu Golkar hari ini, Pak, nasionalis religius. Nah, harus itu, Mbak. Baik. Betul itu, nggih. Itu sejak kemerdekaan dulu itu yang dicita-citakan. Siap. Dan yang merumuskan dasar negara itu nasionalis religius. Iya. Terima kasih banyak Pak Soemarno berkenan untuk hadir di podcast kami. Hari ini kami juga memperingati hari kelahiran Bapak Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Soeharto, dan kita baru saja berbincang merefleksi seperti apa masa kepemerintahan Bapak Soeharto saat itu, dan semoga juga kita semua bisa mengenang Bapak Pembangunan Bangsa Indonesia yang hari ini sudah tepat hampir 14 tahun meninggalkan kita semua, Pak ya. Saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di Golkar Jatim TV. Sampai jumpa. Pak, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih.